Masih soal perbankan, perbankan harus putar strategi agar tetap sehat di masa pandemi. Hati-hati ada bayang-bayang kredit macet meski program restrukturisasi kredit digelontorkan pemerintah. Perbankan punya resep tersendiri untuk tetap bertahan di tengah pandemi saat tatanan normal baru mulai digaungkan. Resep untuk tetap sehat, baik di kelolaan dana juga untuk kesehatan karyawan dan nasabahnya. Bank Mandiri misalnya, sebagai salah satu bank pelat merah, beragam protokol kesehatan sudah diwajibkan dalam kegiatan operasional. Dari mulai menggunakan masker, protokol jaga jarak, pengecekan suhu tubuh, serta imbauan kebersihan pribadi berupa cuci tangan dan sedia hand sanitizer. Kalau untuk kesehatan keuangan, dampak COVID-19 diprediksi baru akan terasa di kuartal 2. Sementara di kuartal 1 2020, penyaluran kredit Bank Mandiri masih tumbuh 14,2% mencapai Rp902,7 triliun secara tahunan. Kredit disalurkan ke segmen korporasi Rp328,7 triliun, segmen komersial Rp150,2 triliun, dan mikro Rp124,7 triliun. Bank Mandiri sudah memproyeksi kredit kuartal 2 akan melambat. Apalagi, Bank Mandiri juga punya strategi menutup sementara layanan kredit bagi nasabah selama pandemi. Karena Bank Mandiri belum menemukan protokol aman untuk proses pengajuan kredit yang selama ini masih dilakukan face-to-face dengan nasabah. Dari masa PSBB diberlakukan di Jakarta, sementara memang masih di hold ya. Kenapa? Karena selama ini kan kita masih face-to-face dengan nasabah untuk mengajukan kredit. Nah, sekarang sistem kita lagi dibuat untuk bahwa ada prospek tertentu yang memang sudah diaksep dan lain-lain. Mungkin ke depannya tidak harus ketemu gitu kan, bisa dengan online dan lain-lain. Kalau untuk kredit kita memang belum melakukan secara online, tetapi mungkin tujuannya ke depan mungkin dengan kondisi saat ini mungkin dari manajemen kami juga akan mempersiapkan untuk itu. Tapi kalau untuk pembukaan rekening kita sudah menggunakan online itu bisa. Mandiri tak sendiri. Terimpitnya perbankan gara-gara corona pun membuat perbankan ramai-ramai merombak target pertumbuhan kredit mereka. Tengok saja data dari Bank Indonesia soal penyaluran kredit. Di bulan April, penyaluran kredit perbankan mencapai 5.600-an triliun rupiah. Naik kalau dibanding April 2019. Tapi kalau dibanding bulan Maret 2020, turun 7,2%. BI mencatat penurunan pertumbuhan kredit terjadi di semua jenis, mulai dari kredit modal kerja, investasi, hingga kredit konsumsi. Pemerintah pun menggelontorkan dana tak main-main untuk relaksasi sektor kredit melalui program pemulihan ekonomi nasional. Ekonom Indef, Esther Sri Astuti, menilai kebijakan restrukturisasi kredit tak boleh keluar dari tujuan dan sasaran, dengan tetap mengutamakan pihak yang betul-betul berhak mendapatkan. Jangan sampai dana triliunan rupiah hanya jadi hadiah bodong bagi sektor-sektor yang tak terlalu membutuhkan. Sektor bisnis dan industri yang mereka masih punya potensi pasar, sehingga ketika mereka memperoleh kredit, maka di situ mereka masih bisa membayar cicilan kredit. Dan yang keempat adalah sektor bisnis dan industri yang tidak mempunyai catatan kredit macet. Jadi saya garis bawahi, tentunya pemerintah memang bermaksud baik untuk memberikan insentif kredit, tetapi jangan sampai pemerintah hanya seolah-olah sebagai sinterklas. Pandemi bikin semua pusing 7 keliling. Tak tahu pasti kapan berakhir, perbankan pun kini lebih konservatif menentukan target tahun ini. Hati-hati potensi kredit macet pun harus diwaspadai perbankan saat pandemi ini, meski sudah ada program restrukturisasi kredit pemerintah. Dian Silitonga, Febri James, Kompas TV,
Jakarta.